Baiklah, saya akan coba menjawab untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana nanti saya akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan pada program guru penggerak ini, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar. Mungkin langkah yang akan saya terapkan yaitu saya akan mensosialisasikan apa yang sudah saya dapatkan ini melalui seperti media massa. Contohnya saja saya berbagi di YouTube, atau saya berbagi di blog, atau saya berbagi di Facebook, bahkan di status WA pun nanti. Artinya saya mensosialisasikan apa yang sudah saya dapatkan melalui media massa. Dan kemudian bagaimana saya mentransfer dan menerapkannya lagi selain media massa, saya juga mengajak rekan sejawat saya untuk melakukan sharing terkait kasus-kasus yang terjadi atau yang sering sekali kita alami di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nomor 2, apa langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk mengambil sebuah keputusan? Mungkin di sini langkah awal saya menganalisa terlebih dahulu kasus yang terjadi, menganalisis apa yang telah terjadi baik itu dalam diri saya maupun kepada rekan saya, yang dalam rekan saya, di mana saya menganalisis ini adalah apakah kasus yang saya alami ini masuk dalam dilema etika atau bujukan moral gitu kan. Ketika seseorang itu dihadapkan dengan dua pilihan benar lawan benar, maka kasus tersebut masuk dalam dilema etika. Dan apabila seseorang itu dihadapkan dengan dua pilihan benar lawan salah, maka seseorang itu sedang dihadapkan dengan yang namanya adalah bujukan moral. Nah, jika kasus yang dialami adalah sebuah kasus dilema etika, mungkin langkah awal saya adalah dalam dilema etika itu saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dan penguji keputusan, yang diantaranya adalah mengenal nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, kemudian menentukan siapa yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, kemudian melakukan pengujian benar atau salah. Di sini ada yang namanya uji legal, uji regulasi, uji standar profesional, uji institusi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. Nah, pengujian paradigma benar lawan benar melakukan prinsip, yaitu prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, kemudian membuat keputusan dan lihat lagi keputusan serta merefleksikan. Baiklah, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu mulai kapan sih kita akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, atau hari apa? Kemudian bagaimana kita menerapkannya? Mungkin langkah-langkah tersebut akan saya terapkan ketika saya dihadapkan oleh sebuah dilema gitu loh. Ketika saya dihadapkan dengan sebuah dilema, baik itu dilema etika maupun bujukan moral, ya saya akan langsung menerapkan langkah-langkah yang sudah saya pelajari tadi gitu. Dan jika hari ini saya mengalami sebuah kasus dilema etika ataupun bujukan moral, ya saya akan menerapkan langkah-langkah yang akan saya lakukan, yaitu saya memperhatikan 4 paradigma dalam pengambilan keputusan, kemudian saya akan melakukan 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian sebuah keputusan. Oke, untuk jawaban nomor 4 nih, pertanyaannya adalah siapa saja sih yang akan jadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan? Sudah pasti ya, yang sudah jelas itu bahwa kita itu akan selalu sharing dengan teman sejawat kita gitu. Kita akan diskusi karena kita tidak bisa memberikan sebuah keputusan dalam sendiri gitu. Kita mungkin akan meminta masukan dari rekan sejawat kita gitu ya. Bagaimana rekan sejawat kita melakukan sharing, dan pendapat mereka juga bisa dijadikan sebagai pembanding nantinya untuk kita mengambil sebuah keputusan gitu. Nah, dalam hal ini siapa saja yang akan menjadi pendamping? Saya rasa selain rekan sejawat, saya juga bisa mengajak kepala sekolah, kemudian orang tua, terus siswa, kemudian
komite, bahkan pengawas dan pembina sekolah juga bisa saya jadikan sebagai pendamping saya dalam pengambilan sebuah